Walaupun kita tidak bisa berjamaah di masjid melaksanakan kajian-kajian, maka ada beberapa ibadah yang khususnya mungkin ini perlu kita kuatkan, bukan malahan menjadi lemah tapi makin menguatkan. Yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, nikmat, hidayah, kesehatan dan juga kesabaran kepada kita semua untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Menjadikan seluruh aktivitas hidup kita awali dengan niatan ikhlas sepenuhnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilaksanakan sesuai dengan kaifiyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak bekal, mempersiapkan bekal untuk tempat yang kita cita-citakan bersama, yaitu surga. Surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa iman rahimakumullah, syukur alhamdulillah dalam masa seperti ini Allah memberikan ujian hampir di seluruh dunia, bukan hanya sebatas di kita. Ujian berupa wabah yang itu menjadikan diri dan hati kita sedikit berguncang, merasa ketakutan dan yang lainnya. Tetapi ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti Allah berikan kepada setiap hambanya. Hadirin wa iman rahimakumullah, kita pun bersedih ada beberapa hal yang memang kemudian menjadi terhambat, seperti kajian dan juga berjamaah di masjid. Kajian-kajian secara langsung tidak bisa dilaksanakan karena wabah tersebut. Tetapi tidak boleh pula kemudian kita mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Dengan ujian ini harus makin menguatkan diri kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah dilaksanakan fardiyah dan juga berjamaah di rumah-rumah kita sendiri. Hadirin wa iman rahimakumullah, walaupun kita tidak bisa berjamaah di masjid melaksanakan kajian-kajian, maka ada beberapa ibadah yang khususnya mungkin ini perlu kita kuatkan, bukan malahan menjadi lemah tapi makin menguatkan. Yang pertama adalah ibadah maliyah, yang ini merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Hampir di setiap ayat yang memberikan ciri terkait dengan orang bertakwa pasti menyisipkan atau menyelipkan yang namanya ibadah maliyah, bisa berbentuk zakat, infak ataupun sedekah. Pada masa seperti inilah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengetuk hati-hati kita, diri-diri kita untuk senantiasa menguatkan ibadah bersifat maliyah ini, membantu saudara-saudara kita, bahkan diri kita sendiri sebetulnya yang kena terdampak, masyarakat terdampak pada virus COVID-19 ini. Insya Allah mungkin termasuk di pusat zakat umat di Bogor senantiasa terus bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan tersebut. Dan rata-rata semuanya masyarakat pun terdampak, walaupun tidak sakit mereka terdampak dari sisi ekonomi dan yang lainnya. Hadirin wa iman rahimakumullah, bahkan di dalam ayatnya ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Infak itu senantiasa harus dilaksanakan mau dalam keadaan senang ataupun sempit. Tidak ada kata berhenti. Kalau berjamaah di masjid saat ini mungkin tidak bisa, tidak boleh katakan, tapi berjamaah di rumah atau bahkan terkait dengan infak sedekah tetap harus dilaksanakan. Makanya program-program di pusat zakat umat senantiasa terus berlangsung, terutama adalah untuk kebaikan, kemaslahatan umat itu sendiri dalam pelaksanaan ibadah-ibadahnya. Jangan sampai kemudian mereka terkendala juga dalam melaksanakan ibadahnya. Hadirin wa iman rahimakumullah. Yang kedua adalah dengan musibah ini kita diberikan ibrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk senantiasa menguatkan posisi kita lebih tunduk,
kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diancam dengan yang namanya mungkin sakit. Sakit itu merupakan ciri dari kematian, maka yang perlu kita perhatikan sebetulnya mau sakit ataupun tidak, itu insya Allah yang namanya kematian sudah pasti. Ayatnya sudah kita hafal semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Ya, cuman pertanyaannya adalah mati dalam keadaan seperti apa kita? Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah kah? Dan kita minta sama Allah sama-sama menjadi husnul khotimah. Dan persyaratannya adalah tiada lain, ini ciri dari Allah. Allah kasih kepada kita, ya, yang namanya maut itu akan terus mengancam kita, akan terus mengejar kita. Maka senantiasa kita harus kemudian buru-buru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian ruh dicabut dari diri kita, sebelum kemudian Allah menjadikan bumi ini hancur dengan kiamatnya. Hadirin wa iman rahimakumullah, terkait dengan taubat ini ternyata di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, mengajarkan kepada Adam itu adalah kalimat ini, kalimat pertobatan setelah Adam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara godaan syaitan, perantara godaan iblis. Disitulah Allah ajarkan kepada mereka berdua kalimat tobat. Hadirin wa iman rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini disampaikan oleh kedua orang tua kita, Adam dan istrinya, mengatakan rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb kami dzalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kami rahmat, tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna, pasti dengan sesungguh-sungguhnya kalau engkau tidak berikan rahmat kepada kami, minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin wa iman rahimakumullah, inilah kalimat yang Allah berikan, ajarkan kepada mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat-kalimat dari Rabb-nya, diajarkan oleh Allah untuk bertobat. Caranya seperti apa? Makanya di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir menerangkan bahwa ungkapan ini, kalimat Rabbana zalamna anfusana ini adalah merupakan jawaban dari Adam dan Hawa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekatinya. Akhirnya Adam dan Hawa, orang tua kita ini, kemudian meminta ampun, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan jawaban yang berbeda yang diungkapkan oleh setan atau iblis ketika memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka itu tidak mau tunduk sujud kepada Adam. Mereka malah berlaku aba wastakbar, sombong, angkuh. Tetapi yang dilakukan oleh orang tua kita adalah melakukan pertobatan dengan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan iblis. Makanya kalau kita lihat dari beberapa kalimat ini bagaimana ibrahnya. Jadi orang tua kita ini menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah merupakan sikap yang terpuji, yang sangat terpuji, yang harus kita ambil contohnya. Nggak nyalahin iblis, nggak nyalahin setan, bahkan tidak menyebutkan iblis sama sekali. Padahal kalau kita lihat dari runtutan ceritanya kan sangat jelas iblis yang merayu, iblis yang membujuk agar memakan buah tersebut. Tapi orang tua kita, Adam dan istrinya, sama sekali tidak mengkambing hitamkan iblis dengan mengatakan, ya Allah, ini gara-gara setan, ini gara-gara iblis, ini adalah konspirasi yang dilakukan oleh iblis. Tidak, ternyata. Hadirin wa iman rahimakumullah, ya, ayah dan ibu kita itu ya sadar bahwa yang salah adalah dirinya sendiri. Makanya kalimatnya zalamna anfusana, tidak menyalahkan. Hadirin wa iman rahimakumullah, ya. Yang keduanya adalah bagaimana dalam kalimat ini ada ampunan setelah sadar berbuat salah, mengakui kesalahan karena diri sendiri, langsung diiringi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kalimatnya adalah apa? Wa illam taghfir lana. Walaupun tidak secara langsung, ya Allah ampuni aku, tidak, tapi wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, kalau engkau tidak berikan rahmat kepada kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin.
Kami termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin wa iman rahimakumullah, bisa jadi termasuk mungkin musibah saat ini yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada kita ini bukan kesalahan-kesalahan orang lain, bisa jadi mungkin kelalaian kita, kelanghan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah uji demikian rupa saat ini bagaimana? Sampai mungkin ada sebagian yang memang kekurangan. Kalau dalam ayat Al-Baqarah kan disebutkan, ya kan? Pasti Allah akan menguji itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Semuanya itu kita bisa rasakan saat ini. Hadirin wa iman rahimakumullah, dan dengan ujian tersebut ternyata setelah pertobatan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Adam dan Hawa ini. Hadirin wa iman rahimakumullah, jadi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari beberapa doa para nabi, dari sisi ampunan itu terhadap perbuatan-perbuatan salah, lagi-lagi ya, yang disalahkan adalah menzolimi diri ini. Maka kan kalau dalam banyak ayat Al-Quran kalimatnya zolam itu adalah angfusana, tidak ke orang lain. Karena memang hakikatnya demikian. Ketika kita menyakiti orang lain, sebetulnya bukan hanya sebatas orang itu sakit hanya bersifat dunia saja, tapi hakikatnya dosanya ada di kita. Kita menghina orang lain, kita melecehkan orang lain. Sebetulnya kita sedang menjerumuskan diri kita kepada dosa-dosa. Maka kalimatnya, kalimat pertobatannya seperti itu. Termasuk kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah, pelajaran kepada kita. Ungkapan yang mirip dengan ungkapan Nabi Adam dan Hawa, yaitu merasa dirinya yang zalim. Siapa? Nabi Yunus bagaimana? Nabi Yunus di dalam ikan, kemudian ia berdoa, dalam gelap berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau lihat dari sisi awalnya, sebetulnya kan wajar saja meninggalkan umat. Kenapa? Karena umatnya tidak mau diatur. Tapi lagi-lagi tidak menyalahkan Nabi Yunus itu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku yang zalim ini, bukan mereka. Subhanallah. Demikian juga kalau kita lihat di dalam surat Al-Qasas ayat ke-16. Nabi Musa pun mengakui. Kalimatnya adalah apa? Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku yang berbuat zalim ini. Zalim diri ini ya Allah, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Maka kemudian kalimat ayat selanjutnya, faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wa iman rahimakumullah, ternyata pernah Abu Bakar As-Siddiq pun meminta doa, diajarkan doa oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Satu doa yang kemudian dibaca sebelum salam setelah kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Hadis dari Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata ya kepada Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, allamani du'a ad'u bihi fi salati. Ya Rasul, ajarkan aku satu doa yang bisa aku panjatkan saat sholat. Dan ini kemudian kalau kita lihat ternyata dibacanya sebelum salam. Apa doanya? Maka qala, Rasulullah menjawab, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, min indika maghfiratan min indika, dengan ampunan yang kemudian ampunan itu dari sisimu. Warhamni ya Allah, berikan rahmat kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wa iman rahimakumullah, ternyata Rasul pun mengajarkan kalimat pertobatan dengan mengakui terhadap kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Hadirin wa iman rahimakumullah, ya, kita yang begitu banyak mungkin kelalaian dan dosa harusnya banyak belajar dari para nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah
ditetapkan masuk surga, tetap mereka merasa bersalah, menzolimi dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengakui, katakan kita umatnya, umat Rasulullah SAW, maka tunaikanlah contoh-contoh ini, terutama pada masa saat sekarang ini. Lebih banyak kita berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat tobat, kalimat-kalimat istighfar yang diajarkan oleh para nabi, termasuk oleh Rasulullah SAW. Saya ingatkan salah satu doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar sebelum salam itu adalah kalimat istighfar, kalimat taubat yang kemudian ini senantiasa dibacanya tadi sebelum salam. Yang perlu dihafalkan oleh kita semua adalah Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang begitu banyak, sedangkan tidak ada ampunan kecuali ampunan darimu ya Allah. Maka ampunilah aku dengan segala pengampunan dari sisimu, dan rahmati aku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin waktu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sedang beribadah, bahkan dalam keadaan sudah bertobat kepadanya, sehingga datang menghadapnya tanpa dosa. Kalaupun ada dosa-dosa yang diampuni dan kesalahan-kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan berbagai macam doa-doa yang kita senantiasa panjatkan kepadanya. Mudah-mudahan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat bersama orang-orang yang masuk ke dalam golongan-golongan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menjadi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa masuk surga secara bersama-sama. Hadirin waktu iman rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Intinya dalam keadaan seperti ini, jangan henti, kuatkan kita untuk beribadah, khususnya adalah ibadah maliyah, yang ini merupakan sangat-sangat menjadi penguat, khususnya untuk menjadi husnul khotimah. Jangan sampai seperti orang munafik, ketika sakarat baru mereka mau menginginkan sedekah. Yang keduanya, perbanyak tobat kepada Allah dengan lantunan kalimat-kalimat tobat. Silahkan mengambil dari berbagai macam kalimat tobat yang diajarkan oleh para nabi. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya merupakan kehilafan, kelalaian saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka antal khairur rahimin warzuqna innaka antal khairur raziqin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.